Berikutnya kami ajak Anda menyimak perkembangan penyanderaan pilot dan penumpang pesawat Susi Air yang akan dipaparkan oleh rekan Anggi Hasibuan. Silakan Anggi. Terima kasih Eva dan pemirsa. Di segmen kali ini kami akan mendalami lagi penyanderaan pilot dan penumpang Susi Air. Dan langsung saja kita mulai untuk informasi yang pertama, pemirsa, bahwa kami akan coba sedikit mereview kejadiannya. Jadi awalnya ini pesawat Susi Air Pilatus Porter PC-6 PKBVY di Bandara Paro, lost contact sekitar pukul 6:17 waktu Indonesia Timur pada saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika Paro Timika dengan membawa 5 penumpang dan barang bawaan dengan total muatan 452 kg. Jadi kalau kita gambarkan ya pemirsa, jadi awalnya ada diinfokan hilang kontak, kemudian 2 jam kemudian ini Susi Air menerima status ILT pesawat dalam posisi aktif pukul 09.12 waktu Indonesia Timur. Nah, perusahaan kemudian menjalankan kondisi keadaan darurat di internal perusahaan dengan mengirimkan pesawat lain dan mengecek posisi dan kemudian ditemukan dalam kondisi terbakar di runway. Jadi setelah tadi mendapatkan sinyal darurat, lalu ada tim yang melihat lagi ke lokasi dan pesawat dalam kondisi terbakar. Nah, pesawat diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata. Polisi menyebut pesawat mengangkut 5 penumpang termasuk bayi. Kita bergeser ke manifest pesawat. Pilot pesawat adalah Philips M, ini adalah warga negara asing dari Selandia Baru. Kemudian untuk penumpangnya ada Demagnus Gwijangge, ada Minda Gwijangge, Palenius Gwijangge, kemudian ada Meita Gwijangge dan juga Wetina W. Ini dia yang sementara kami peroleh untuk manifest dari pesawat itu sendiri. Kita lanjutkan pemirsa, bahwa kondisinya itu seperti apa ya setelah kemarin disabotase, kemudian kapalnya atau pesawatnya dibakar. Kondisi dari pilot dan penumpang pesawat masih belum diketahui sebenarnya detailnya seperti apa. Sejauh ini yang diketahui mereka dibawa oleh kelompok KKB, begitu informasinya. Nah, pihak keamanan menyebut bahwa dari polisian ini adalah pernyataan dari Kapolda Papua, Irjen Matius Fakhairi, belum diketahui nasib pilot beserta 5 penumpang lainnya. Kemudian juga pernyataan dari pihak Pangdam 17 Cendrawasih, Muhammad Saleh, menyebut pihak pesawat Susi Air dibawa kelompok Egyanus Kogoya atau biasa disingkat EKA. Begitu. Kita lanjutkan pemirsa. Selanjutnya, bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan setelah tadi mendapatkan informasi bahwa mereka itu disabotase, kemudian disandra begitu ya. Nah, pesawat ini seharusnya dipergunakan untuk mengevakuasi pekerja pembangunan puskesmas yang disebut diganggu oleh pihak KKB. Nah, dalam perkembangannya pesawat ditahan kemudian dibakar, lalu pilot dan penumpangnya sementara diasumsikan juga disandra. Ditambah 15 karyawan pekerja pembangunan puskesmas juga ditawan. Posisinya saat ini menurut polisi pemirsa bahwa mereka semua dibawa keluar dari distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dan untuk merespons situasi ini, Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo mengatakan tim operasi Kartens di Papua akan dikerahkan untuk menyelamatkan pilot, penumpang, dan 15 orang pekerja tadi. Nah, menurut Kapolri, tim gabungan operasi damai Kartens sedang melakukan operasi pencarian. Untuk memaksimalkan pencarian dan juga membuka komunikasi dengan pihak penyandra, TNI Polri kemudian juga ini ikut untuk melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk berkomunikasi dengan KKB. Jadi untuk sementara, pemirsa sekali lagi ya, apa yang dilaksanakan adalah Kapolri mengerahkan tim operasi damai Kartens, kemudian juga melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk bisa berkomunikasi atau nego dengan KKB. Tindakan ini diperlukan untuk bisa kemungkinan atau membuka kemungkinan negosiasi agar sandra dilepas. Berikut adalah pernyataan dari Kapolri. Perkembangan dari pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKB saat ini memang sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan dari operasi Damai Kartens saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya nanti akan kita informasikan. Pemirsa, aksi sabotase pesawat Susi Air ini memperlihatkan rentannya kondisi objek-objek vital di wilayah sana. Beberapa aksi sabotase yang sempat terekam, ini kami coba gambarkan di sini. Ini yang berhasil kami kumpulkan ya pemirsa, bahwa di 1996 ini sempat pernah ada kejadian juga. Pada Januari 1996, KKB yang mengatasnamakan organisasi Papua Merdeka pada saat itu, pimpinan Kelly Walik menyandra sejumlah peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95 di kampung Mapenduma, distrik Diom, Jayawijaya.
Danjen Kopassus pada saat itu, Brigjen TNI Prabowo Subianto, langsung memimpin operasi pembebasan 26 sandera. Pertempuran sengit terjadi hingga mengakibatkan sejumlah orang tewas, baik dari pihak OPM maupun Kopassus, termasuk 2 sandera. Kita lanjutkan, kemudian ada juga puluhan orang bersenjata ini menyandra pesawat Susi Air di Wang Bay. Ini di 2021 pemirsa. Puluhan orang bersenjata laras panjang ini menyandra pesawat di lapangan terbang di Kabupaten Puncak selama 2 jam. Jadi meski tidak ada korban jiwa, tapi aksi ini jelas menjadi bentuk teror. Melihat kondisi aksi kekerasan di KKB di Papua, Pengawat Militer dan Keamanan dari ISISS Khairul Fahmi mengatakan bahwa permasalahan di Papua ini tidak bisa disederhanakan menjadi urusan keamanan TNI dan Polri saja. Menurut Khairul, pemerintah harus menanganinya secara komprehensif. Khairul juga menyebut kebijakan merangkul di Papua sudah tepat, namun menjadi tidak tepat karena yang melakukan adalah TNI dan Polri. Khairul ini menilai akan lebih tepat jika yang merangkul adalah Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, atau perangkat pemerintahan yang lain. Ini dia yang pernyataan barusan yang disebut bahwa memang kita perlu atau perlu melihat adanya evaluasi lagi bagaimana sebenarnya pendekatan yang harus dilakukan di Papua.